Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur atas berbagai karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkan dan menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, perkenankan pagi hari ini dalam kajian kita saya akan membahas satu tema, gunakan Al-Quran untuk bercermin ketakwaan diri. Kita sudah sama-sama memaklumi bahwa bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan dan mewajibkan kita berpuasa dan beramal kebaikan di bulan Ramadan dalam rangka mencapai target peningkatan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang beriman sebelum kamu agar kamu bertakwa. Target yang Allah tetapkan dengan amalan puasa di bulan Ramadan dan penjagaan terkait dengan puasa itu adalah agar terasah nilai ketakwaan hamba. Nilai ketakwaan kita terasah memasuki bulan Ramadan ini. Kenapa kita harus bertakwa? Sesungguhnya harapan manusia dan kita termasuk di dalamnya. Ada dua harapan. Ada orang yang harapannya sukses dunia semata. Tapi hamba yang beriman, Allah ajarkan agar kita berpengharapan sukses dunia dan sukses akhirat. Allah menghargai hambanya yang bercita-cita ingin sukses dunia dan akhirat. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah 201-202, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan di antara mereka, yakni manusia, ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan. Allah sangat cepat perhitungannya. Allah menghargai hamba-hambanya yang doanya dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siapa mereka? Insya Allah Bapak Ibu dan saya ikut di dalamnya, termasuk kategori yang disebutkan dalam ayat ini. Selalu berharap dengan doa ini. Sukses dunia, sukses pula di akhirat dan terhindar dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan
hamba-hambanya yang keinginan suksesnya hanya dunia semata. Padahal dunia ini waktunya pendek dibanding di akhirat yang berkekekalan. Maka bila ia sukses dunia, tidak sukses di akhirat amat merugi. Allah mengingatkan ini dalam firman-Nya surat An-Nisa 134. Man kana yuridu thawabat dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa yang menghendaki manfaat dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada manfaat dunia dan ada manfaat akhirat. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kenapa hanya merindukan dunia? Kenapa ingin menginginkan sukses dunia semata? Padahal di sisi Allah disiapkan sukses dunia, sukses akhirat. Nah, Allah mengingatkan ini karena banyak di kalangan manusia yang tertipu dengan dunia semata. Oleh karenanya, hendaklah kita sebagai hamba yang beriman, kita ingin mencapai sukses dunia dan akhirat. Kalau sukses dunia bisa saja diperoleh oleh hamba dengan melakukan segala cara. Sesungguhnya ada kesuksesan dunia, kebahagiaan dunia melalui jalan yang Allah tetapkan. Bila kita melalui jalan itu, Allah berikan karunia dunia berlanjut sampai akhirat. Tapi bila mendapatkan dunia dengan segala cara, menghalalkan segala cara, machiavellis, maka mungkin Allah buka kenikmatan dunia baginya, tapi Allah tutup di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya hendaklah kita berharap masuk ke golongan yang Allah sampaikan hamba yang merindukan dunia dan merindukan akhirat pula. Orang yang merindukan akhirat adalah orang yang ketika dia meraih dunia, dia memperhatikan mana yang halalnya saja. Banyak orang yang tertipu dengan kenikmatan dunia sehingga dia lupa bahwa dengan kenikmatan itu mungkin tertutup di akhirat nanti. Semisal orang yang korupsi, apalagi korupsinya uang negara, maka dia bakal dituntut oleh ratusan juta anak bangsa. Dia dituntut, pasti bangkrut kata Nabi. Pasti bangkrut dia di akhirat. Kalau dia ingin meraih dunia dengan menghalalkan segala cara. Na'udzubillahi min dalik. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang mungkin tidak tersadari, tetapi merugikannya sangat, kerugiannya sangat besar. Ya, orang sekali lagi, orang yang mengkorupsi uang negara, dia mempertanggungjawabkan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan saja rakyat yang masih hidup sekarang, tapi anak cucu mereka juga mempertanggungjawabkan karena dampak korupsinya juga berdampak pada anak cucu yang akan datang. Ratusan juta menuntut, maka pasti bangkrut. Oleh karenanya, hendaklah kita komit untuk meraih dunia dengan yang halalnya saja, sehingga kita dunia sukses, Allah bukakan, Allah jamin, dan akhirat pun sukses. Di sisi Allah ada manfaat dunia dan akhirat. Sebagai pemisalan atau pengungkapan tentang bagaimana harapan manusia atau kejadian yang mungkin terjadi
dalam kehidupan manusia. Ada orang yang sukses dunianya, sukses pula akhiratnya. Ini yang kita harapkan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sukses dunia, sukses akhirat. Tetapi sukses dunia tidak harus tanpa kesulitan sedikit pun. Allah tidak menjamin kesuksesan dunia itu terhindar dari kesulitan hidup. Tidak menjamin, karena sunnatullahnya hidup di muka bumi, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Pasti ada kesulitan. Kemudian Allah silih bergantikan antara kesulitan dan kemudahan. Seperti halnya sunnatullah ini diabadikan ketika kita Bapak Ibu berkesempatan sa'i, ibadah sa'i. Itu adalah sunnatullah kehidupan. Di mana untuk meraih kesuksesan, ada kalanya sulit seperti mendaki bukit. Ada kalanya mudah seperti turun dari bukit. Ada kalanya datar-datar saja seperti jalan kaki biasa dalam kondisi datar. Tapi ada kalanya effort diperlukan untuk menghadapi kesulitan dan kesusahan, kegelisahan. Yaitu effortnya yang ditunjukkan dengan lari kecil di pilar hijau saat sa'i. Lari menunjukkan effort kesulitan. Seperti halnya naik bukit. Juga menunjukkan effort kesulitan yang mesti dihadapi dalam kehidupan dunia. Jadi sukses dunia tidak selalu terbebas dari kesulitan. Kemudian yang kedua, diuji dengan kesulitan di dunia, tapi di akhirat dia mendapatkan kesuksesan. Seperti misalnya saudara-saudara kita di Palestina yang sedang dijajah kaum Yahudi Israel, mereka mendapati kesulitan yang luar biasa dalam masa-masa yang panjang. Sejak 1948 mereka diduduki oleh Israel hingga saat ini, dan mereka bangsa Yahudi Israel ini tidak mendiamkan mereka, tetapi selalu melakukan penyerangan dan pembasmian. Ini adalah saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian. Insya Allah ia diganjar besar dengan ujiannya dan Allah karuniakan kesuksesan di akhirat. Yang ketiga, dunia sukses tapi akhiratnya sengsara. Dan yang keempat, dunia penuh kesulitan, akhirat pun juga sengsara. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu yang empat ini lebih berat lagi. Yang tiga juga adalah sangat merugi. Kita berharap menduduki poin yang pertama. Dimudahkan dalam hidup dunia. Tentu seperti tadi di garis bawahi, tidak akan lepas dari kesulitan. Para nabi dan rasul pun yang Allah jamin juga mendapatkan kesulitan dalam kehidupan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kesuksesan dunia semata bukanlah karunia dengan rahmat Allah. Yakni bukan Allah berikan karunia dengan ridhonya, tetapi justru karena murkanya, dan ini bagian dari istidraj. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 44. Saya terjemahkan, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Dibuka pintu kesenangan di dunianya itu. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, tiba-tiba kami siksa mereka. Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong.
maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Berkaitan dengan ayat ini, dalam sejarah manusia dapat kita simak. Banyak orang yang awalnya sukses, makin sombong dengan kesuksesan. Kemudian tiba-tiba dalam waktu yang tidak dia duga, Allah jerumuskan di tempat yang bawah. Allah siksa mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadar. Seolah-olah mereka optimis terus dalam kehidupannya. Tetapi kesuksesan itu sesungguhnya karena melalui jalan yang tidak dibenarkan, Machiavellis, maka itu bagian dari istidrat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ridhonya. Allah sengaja membiarkannya untuk dia mendapatkan hal yang mereka tidak duga dari kesulitan, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan pula, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan pada mereka berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak. Sebenarnya mereka tidak sadar. Raihan dunia yang Machiavellis bukan karena Allah membalas kebaikan mereka, tetapi istidrat dari Allah. Hanya mereka tidak menyadari. Dalam surat Az-Zumar 49 Allah berfirman pula, maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat hanya karena kepintaranku, yaitu karena kesombongan. Aku diberi nikmat karena kepintaranku, padahal ia melakukan pelanggaran, kesalahan besar. Maka inilah bagian dari istidrat. Allah menyampaikan sebenarnya ini adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin sukses dunia, bahagia akhirat, maka hendaklah kita terus berbekal takwa. Jaminan dari Allah, dengan ketakwaan Allah akan jamin memberikan penjagaan dalam kehidupan dunia kita dan keselamatan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita berbekal dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Allah sentuh akal manusia. Kenapa? Karena jaminan Allah sangat jelas bagi orang bertakwa. Jaminan Allah sangat jelas bagi orang bertakwa. Allah jaminkan kesuksesan dunia dan akhirat bagi yang bertakwa. Dan kita pun mengimani kalau Allah sudah berjanji, Allah tidak menyelisihinya. Tetapi ketahuilah, seperti tadi dijelaskan di depan, kesuksesan dunia tidak menghindarkan sama sekali dari kesulitan dan kesusahan. Kesulitan dan kesusahan sunnatullah yang Allah tetapkan di dunia. Semua manusia ada kesulitan. Sekali berasul Nabi Muhammad pun ada kesulitan. Sehingga dalam sejarah Rasul ada tahun yang disebut Amul Hazan. Tahun kesedihan. Turut Wasallam adalah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Khalilullah, kekasihnya Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, hamba yang diberi gelar kekasihnya, kecintaannya Allah, juga mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya.
Tetapi kesulitan yang hanya Allah berikan ujian. Dalam masa tertentu Allah pasti berikan jalan keluar. Dan kita harus yakin. Setiap kesulitan yang Allah ujikan, ada jalan keluarnya jika kita berbekal takwa. Oleh karenanya pesan Al-Quran ini, berbekallah takwa wahai orang yang berakal. Allah jaminkan bagi orang yang bertakwa. Dalam surat Yunus Allah berfirman, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Allah jamin mereka tidak ada kekhawatiran. Dan tidak mereka bersedih hati. Yakni orang beriman dan bertakwa. Dan insya Allah kita semua Bapak Ibu yang hadir masuk kategori yang beriman dan insya Allah masuk pula kategori yang bertakwa. Maka bergembiralah dengan kabar dari Allah, jaminan dari Allah. Tidak ada kekhawatiran dan tidak mereka bersedih hati. Siapa mereka itu? Beriman dan bertakwa modalnya. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia. Allah berikan kabar kegembiraan, kesuksesan dunianya. Dan juga dalam kehidupan akhirat. Sesuai dengan apa yang kita gaungkan dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Allah jaminkan dalam ayat ini tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Inilah yang Allah janjikan. Yang demikian itu kemenangan yang besar. Dalam surat At-Talaq Allah pun berfirman menjaminkan pula bagi hambanya yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita merenungkan apakah pantas disamakan orang yang Allah janjikan dengan ketakwaan itu dengan orang yang tidak bertakwa. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 28, patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, inilah orang bertakwa, sama dengan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang yang bertakwa sama dengan orang yang berbuat maksiat? Yakni banyak melanggar perintah Allah? Tentu tidak patut. Jawabannya tidak perlu dijawab. Allah hanya bertanya, tapi pertanyaan ini sudah menunjukkan jawaban. Bagi Allah tidak patut menyamakan antara orang bertakwa dan tidak. Nah, berkaitan agar kita selalu menjaga ketakwaan, Allah berikan fasilitas bulan suci Ramadan yang hari ini masih kita lalui. Yaitu target bulan Ramadan adalah pengasahan nilai-nilai ketakwaan hamba yang beriman. Hei orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang beriman sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjelaskan indikator orang bertakwa. Jadi ketika kita mau meningkatkan ketakwaan, hendaknya kita merujuk kepada Al-Quran, di mana Al-Quran telah menjelaskan lebih dari 100 indikator orang bertakwa.
100 indikator orang bertakwa ini kita coba telaah. Apakah kita sudah memenuhinya atau perlu peningkatan dan pengasahan terkait dengan indikator ketakwaan tersebut. Berkaitan dengan indikator-indikator ketakwaan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, para ulama menetapkan ada tiga kategori indikator secara garis besarnya. Kalau jumlah indikatornya lebih dari 100. Dari yang lebih dari 100 itu dikategorikan oleh para ulama ada 3 kategori. Yang pertama, indikator-indikator berupa sifat pokok yang harus ada. Kalau sifat pokok ini tidak ada, maka menggugurkan semuanya. Gugurlah ia sebagai orang yang bertakwa. Bila sifat pokok ini telah dimiliki, sungguh ia telah menjadi hamba yang bertakwa. Hanya levelnya mungkin ditentukan oleh sifat-sifat indikator berikutnya. Yang kedua ini sifat yang wajib ada. Kalaupun tidak ada, dia tidak menggugurkan ketakwaan. Yakni sifat-sifat yang wajib ada ini hanya mendatangkan dosa besar. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat keutamaan. Keberadaannya akan menyempurnakan derajat ketakwaannya di sisi Allah. Meningkatkan derajat takwanya di sisi Allah. Nah, ada 3 kategori ini di dalam Al-Quranul Karim ketika Allah menjelaskan indikator-indikator orang bertakwa. Di antara indikator orang bertakwa yang dijelaskan dalam Al-Quran tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka? Allah menguraikan indikatornya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan salat, menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ini di antara indikator orang bertakwa yang dijelaskan di awal surat Al-Baqarah. Beriman pada yang gaib. Kemudian mendirikan salat. Menunaikan infak, yakni mengeluarkan harta, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib adalah zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Kemudian sedekah, baik untuk kerabatnya yang dikeluarkan, kerabatnya atau orang-orang yang membutuhkan lainnya. Kemudian beriman kepada kitab suci, baik Al-Quran atau kitab yang pernah diturunkan sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian beriman pada hari akhir. Ini di antara indikator orang bertakwa. Insya Allah kita kalau mengevaluasi keberimanan kita kepada yang gaib, yakni Allah. Maksudnya yang gaib di sini yang utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kegaiban selalu dikonotasikan hanya sekedar dengan jin. Oh, beriman pada yang gaib, oh yang gaib-gaib maksudnya jin, tidak. Gaib di sini Allah yang paling besar. Maha gaib adalah Allah.
berkaitan dengan sifat-sifatnya dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani. Kemudian insya Allah kita menjaga sholat fardu kita, mendirikan sholat fardu. Insya Allah kita juga telah menunaikan infak. Insya Allah kita beriman kepada Al-Quran dan meyakini Allah pernah menurunkan kitab-kitab suci sebelum Nabi Muhammad. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Kemudian beriman pada hari akhir. Insya Allah kita pun mengimani kiamat, mengimani pada mahsyar, mengimani pengadilan di sisi Allah kelak, dan mengimani adanya surga dan neraka. Kemudian indikator berikutnya tercantum dalam surat Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu satu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan, yakni ketakwaan, adalah beriman kepada Allah, beriman pada hari kemudian, beriman pada malaikat-malaikat, beriman dengan kitab-kitab, beriman pada nabi. Kemudian setelah iman, Allah menjelaskan indikator amalannya. Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada musafir yang memerlukan pertolongan, orang-orang yang minta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Kemudian ia mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila berjanji. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Inilah di antara indikator berikutnya yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang indikator orang bertakwa, sifat orang bertakwa. Beriman kepada Allah. Insya Allah kita semua mengimani Allah. Beriman pada hari kemudian, insya Allah kita termasuk di dalam. Beriman pada malaikat, insya Allah semua kita mengimaninya. Beriman pada kitab Allah, insya Allah kita mengimaninya. Beriman pada nabi-nabi, kita pun mengimaninya. Dari sisi amalan, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, berbagi dengan kerabat yang membutuhkannya, kepada anak-anak yatim, pada orang miskin, pada musafir yang memerlukan pertolongan, pada orang yang minta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Mendirikan salat, insya Allah kita menjaganya. Menunaikan zakat, insya Allah kita menjaga. Menepati janji apabila berjanji. Insya Allah kita berupaya dan mengupayakannya untuk tepat janji. Sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Sabar dalam kesulitan. Ini adalah bagian indikator orang bertakwa. Sekali lagi, saya menggarisbawahi tadi. Kesuksesan dunia bukan bebas dari kesulitan. Kayak mobil-mobilan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah cantumkan pula berikutnya indikator orang bertakwa dalam surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang bertakwa. Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga ini. Mereka dikaruniai pasangan yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Siapa mereka yang orang bertakwa yang mendapatkannya? Allah menjelaskan indikatornya. Adalah orang yang selalu berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Ampunilah segala dosa kami. Dan peliharalah kami dari siksa neraka. Insya Allah kita telah berdoa. Mengakui keimanan kita. Memohon ampunan dari Allah. Dan memohon perlindungan dari siksa api neraka. Kemudian Allah sebutkan berikutnya, orang-orang yang sabar ketika diuji. Orang yang benar tetap istiqomah dalam kebenaran. Tetap taat kepada Allah. Yang menafkahkan hartanya dan memohon ampun di waktu sahur. Memohon ampun di waktu sahur, Bapak Ibu, bagian dari indikator orang bertakwa. Yang sungguh sangat ringan, apalagi di bulan puasa. Di bulan Ramadan, pasti kita sahur, maka sisihkan waktu sejenak setelah makan sahur dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Agar kita tercatat sebagai hamba yang memiliki indikator orang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran. Suka minta ampun dan berdoa agar dihindari dari neraka. Memiliki kesabaran, bersikap benar berdasar ilmu, selalu merujuk kepada ilmu. Kemudian tetap taat, menafkahkan sebagian harta, dan memohon ampun di waktu sahur. Sudah ada 21 indikator dari 3 ayat yang tadi telah dijelaskan. Indikator berikutnya Allah cantumkan dalam surat Al-Imran. Hah? Ya udah. Allah cantumkan dalam surat Al-Imran. Ini bawain ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والآفين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Adapun terjemahannya, Bapak Ibu, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang bertakwa. Siapa mereka? Mereka memiliki indikator sifat. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Orang-orang yang menahan amarahnya,
yang sanggup menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan dosa atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosanya sedang mereka mengetahui. Dari ayat ini dapat dipetik 5 sifat ketakwaan, indikator ketakwaan berikutnya. Menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Bila memang ada yang membutuhkan, urgen membutuhkan, dalam keadaan sempit pun ia sanggup menyisihkan sebagian dari hartanya untuk berbagi dengan yang lain. Kemudian mampu menahan amarah. Yang ke-24, memaafkan kesalahan orang. Berbuat kebajikan. Segera ingat kesalahan dan dosa dan bersegera meminta. Ini indikator yang dijelaskan dalam surat Al-Imran 133 sampai 135. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indikator berikutnya tercantum dalam surat An-Nisa 36-38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى مساكين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Sembahlah Allah dan jangan kau mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, kepada karib kerabat, saudara, anak-anak yatim, pada orang-orang miskin, pada tetangga yang dekat, pada tetangga yang jauh, pada teman-teman sejawat, Ibnu Sabil, yakni orang-orang di jalanan yang mungkin kita tidak mengenalnya, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang kafir siksa yang menghinakan. Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena riya kepada manusia. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dari rangkaian ayat ini Bapak Ibu dapat dipetik beberapa sifat. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Kemudian berbuat baik kepada orang tua, kepada karib kerabat, pada anak yatim, pada orang miskin, kepada tetangga yang dekat atau tetangga jauh. Baik terkait dengan jarak, ada dua tafsir berkaitan dengan tetangga dekat, tetangga jauh. Tafsir yang pertama adalah jarak rumah. Yang tafsir kedua, tetangga yang dekat adalah perumpama atau pengungkapan tetangga muslim.
Sedangkan tetangga jauh adalah pengungkapan tetangga non-muslim. Kita tetap disuruh berbuat baik kepada mereka. Dan teman-teman sejawat. Kemudian orang-orang di jalanan yang membutuhkan pertolongan, apa karena dia terpeleset atau sedang antri, dan mereka membutuhkan pertolongan walau kita tidak kenal, kita berbuat baik padanya. Itulah sifat orang bertakwa. Kemudian hamba sahaya orang-orang yang membantumu. Kemudian tidak sombong. Berikutnya tidak kikir dan tidak mengajak orang berbuat kikir. Kemudian tidak menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Karena kekikirannya sampai ia menyembunyikannya. Ada tetangga yang mungkin ingin membutuhkan sesuatu, datang ke rumah kita, Pak, saya butuh ini Pak, boleh ditalangin sebentar. Padahal ada di rumah, kita kata, oh kita nggak ada, nggak punya. Padahal ada, dan itu tidak seberapa, tidak bernilai. Ini adalah bentuk menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan pada mereka. Kemudian tidak menafkahkan harta karena riak kepada manusia. Tidak boleh riak. Dalam berbagi harta dengan riak tidak diperkenankan. Dan itu tanda orang yang tidak bertakwa. Tanda orang bertakwa adalah tidak menafkahkan sesuatu karena riak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kajian pagi hari ini insyaallah kita baru mengupas 32 indikator orang bertakwa yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Dari surat Al-Baqarah tadi ayat 1 sampai 5, kemudian Al-Baqarah 177, berikutnya Al-Imran ayat 15-17, berikutnya Al-Imran 133 sampai 135, An-Nisa ayat 38, 36 sampai 38. Jumlah yang dapat kita rincikan menurut pandangan Imam Ibnu Qayyim ada 32 sifat. Semoga indikator-indikator ini dapat kita telaah untuk bercermin bagi diri kita. Apakah nilai-nilai atau indikator ketakwaan ini telah kita miliki? Alhamdulillah, insya Allah saya yakin sebagian besar dari apa yang Allah telah sebutkan telah Bapak Ibu miliki. Tinggal kita berupaya mengasahnya kembali pada hal-hal indikator-indikator yang perlu diasah lebih lanjut. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan. Silahkan Bapak Ibu langsung. Mohon doa untuk kesembuhan Ibu Lili sedang diuji sakit mungkin seperti flu ya, influenza Bu Lili insya Allah. Semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan ganjaran yang besar. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak Ibu bila ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin resume dari indikator-indikator yang Allah jelaskan tadi, Bapak Ibu. Imam Luqayyim merangkumkan ada 6
Ya, ada 6 kategori berkaitan dengan indikator-indikator tersebut. Ada 6 kategori dalam kaitan dengan indikator-indikator tadi. Yang pertama berkaitan dengan keimanan. Indikator keimanan. Iman kepada rukun iman yang Allah atau Nabi SAW telah sebutkan. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kemudian kepada kitab, kepada nabi-nabi, kemudian yang kedua kategorinya adalah ibadah hablum minallah. Ibadah hablum minallah. Baik sholat, kemudian berhaji, berumroh, itu semua bagian membaca Al-Quran, itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum puasa juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kategori kedua dari amal-amal tadi. Dimasukkan dalam kategori kedua ada hablum minallah. Kemudian kategori ketiga adalah interaksi yang baik dengan sesama. Interaksi yang baik, akhlak yang baik dengan sesama. Itu bagian dari seperti kemaafan, bersabar, itu adalah interaksi baik dengan sesama. Menahan marah, rendah hati, tidak sombong. Kemudian kategori yang keempat, memiliki amal sosial dan kepedulian sosial yang tinggi. Baik yang wajib berzakat maupun yang sunnah bersedekah, menolong sesama. Kemudian yang kelima, indikatornya terkelompokkan menjadi indikator kepedulian pada kebaikan bersama. Saling support untuk kebaikan bersama. Saling support untuk kesuksesan bersama. Itu ciri orang bertakwa. Kemudian yang terakhir, yang keenam, memiliki keperpihakan kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama, dan kepada orang-orang beriman. Keperpihakan yang benar, yakni kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam, yakni kepada agama, dan kepada orang-orang yang beriman. Ada 6 kategori yang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim. Dari 100 lebih indikator bisa dikelompokkan secara ringkas dengan 6 kategori tadi. Kategori keimanan, kategori hablum minallah, kategori hablum minan nas, yakni berakhlak baik, berbudi pekerti yang baik, santun, ya. Jika seperti ayat misalnya indikator nanti, orang mukmin, orang bertakwa itu membalas penghormatan orang lain. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa yang artinya, jika kamu dihormati, maka hormatilah dengan setara atau lebih besar lagi. Nah, itu diantara indikator orang bertakwa. Nah, ini pribadi yang baik. Kemudian yang keempat tadi, memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Kemudian kepedulian untuk sukses bersama, saling support. Dan yang terakhir, keperpihakan kepada Allah, Rasul, agama, dan orang-orang beriman. Demikian Bapak Ibu untuk sesi pertama pada kajian kita pagi hari ini, yaitu menjelaskan tentang indikator-indikator orang bertakwa. Kita sampai insya Allah terakhir tadi surat An-Nisa ayat 36 sampai 38. Kita akan lanjutkan dalam kajian berikutnya masih mendalami indikator-indikator lainnya. Kita baru sampai pada
indikator nomor ke 32 ya. Hari ini 32, insya Allah kita akan lanjutkan sampai terakhir indikator lebih. Afwan. Baik, silahkan. Pak Ustadz, mohon maaf sebelumnya. Iya, Mau tanya Pak Ustadz, tapi pertanyaan receh aja Pak Ustadz. ya Pertama, silahkan Pak Buana. ya, pertama ada semalam ada teman dia terlambat ikutin taraweh. Lalu kemudian kan dia sholat dulu Isya ya Pak Ustadz ya. Iya, Nah lalu tarawehnya itu nggak sampai selesai. Tapi setelah itu kan ada witir. iya. Nah, itu apakah dia witir ngikutin witir berjamaah, kemudian menyelesaikan sisanya sisa taraweh sendirian, atau bagaimana Pak Ustadz? Itu yang pertama Pak Ustadz. Baik Pak Buana. Jika keadaan seperti tadi, jadi ada tadi ya patokan kita sebagaimana pernah saya sampaikan sebelumnya adalah keutamaan menurut dalil dan yang kedua adalah urgensitasnya. Ya. Nah, dalam kasus tadi kita harus melihat keutamaan dalilnya, yakni berjamaah lebih utama. Maka ketika witir dia kurang taraweh ya, kurang tarawehnya, kemudian jamaah ditegakkan dengan sholat witir, maka dia mengikuti witir dulu. Mengikuti witir dulu, baru selesai witir dia bisa melanjutkan tarawehnya yang kekurangan ya sendiri. Jangan sampai dia meninggalkan sholat witir berjamaahnya. Demikian juga orang yang ingin misalnya sholat tahajud lagi. Sholat tahajud lagi di malam hari. Dia witir, saya masih melihat orang kemudian meninggalkan witir dengan alasan nanti malam saya tahajud. Maka sebaiknya dia ikuti witir bersama imam. Kalaupun dia tahajud lagi di malam hari, dia bertahajud tanpa witir. Jadi witir berjamaah lebih diutamakan. Jadi tadi jawabannya sebaiknya dia ikut berjamaah witir, kemudian setelah selesai dia sholat tambahan taraweh yang kurang. Begitu Pak Buana. Iya Pak Ustadz, dari sisi keutamaan ya Pak Ustadz ya. Ya. Pak Ustadz, satu lagi pertanyaan receh Pak Ustadz. Ya. Tadi subuh kan saya pernah atau bukan pernah dengar. Kita ketahui bahwa sholat di saf pertama itu kan lebih bagus Pak Ustadz dibandingkan saf lainnya. Nah subuh begitu datang, rencana kita mau sholat di saf pertama, tapi dengan pemahaman bahwa kalau sholat sunat dengan sholat wajib, sebaiknya kan ada pergeseran sedikit gitu Pak Ustadz ya. Ya. Jadi itu di depan itu ada satu tempat untuk satu orang, tapi karena niat saya adalah nanti aja pas saya wajib ke sana saat sholat subuh di sana, tapi sehingga saya sholat sunatnya di belakang. Ya. Tapi saat baru satu rakaat ada orang langsung masuk ke depan Pak Ustadz ngisi saf yang kosong tersebut. Ya. Pahala saya yang ingin di depan itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah masih tercatat atau hilang ya? Itu Pak Ustadz, terima kasih. Baik. Jadi ketika kita meniatkan satu kebaikan berdasar ilmu, kemudian terhalang karena uzur, maka pahalanya telah sempurna. Jadi apa yang Pak Buana niatkan karena ilmu tadi, mau meniatkan saya mau maju ke depan karena insya Allah lebih utama. Tapi kemudian dengan ilmu dan niat tadi terkena uzur, ada orang lain masuk. Dan Pak Buana juga mentoleransi itu bagian dari ketakwaan tadi. Ya. Berbagi, saling support pada saudaranya mukmin, dia sudah di depan, kita nggak mungkin mengusirnya, ya tidak beradab kalau kita sampai mengusirnya. Pak, ini saya tadi sudah niatkan saya di sini, Bapak pergi aja, tidak mungkin. Maka dengan niat berdasarkan ilmu dan terhalang untuk merealisasikannya karena uzur, maka pahala Pak Buana insya Allah sempurna seperti Pak Buana berada di soft depan tadi. Begitu Pak Buana. Oke, jadi kalau Pak Ustadz. Sama-sama.
Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum, Pak Farhan. Waalaikumsalam. Silahkan Bu Sofi. Ya, ini begini Pak, ke-12 hari kita semua melakukan puasa itu, ini di sekitar rumah kami ini kan ada beberapa masjid, ada beberapa musola. Lalu saya dengarkan begini Pak, ada azan kok 2 kali gitu loh. Jadi pertama tuh azannya seperti jauh tapi syahdu gitu ya. Terus ini azan betul apa enggak? Jadi saya tunggu kira-kira 5 menit, ada azan lagi Pak. Jadi anak saya gini, Bu tunggu dulu, barangkali itu sekedar apa ya apa itu peringatan imsak gitu. Jadi kami tunggu. Nah itu apakah benar tindakan kami itu Pak? Jadi 2 kali azan loh Pak. Jadi dulu juga pernah saya alami waktu di Mekah. Waktu itu Prof. Atib kan jadi waktu itu yang mengumandu untuk sholat berjamaah. Jadi pada waktu azan, terus kita siap-siap untuk sholat berjamaah. Ternyata ada azan lagi Pak. Jadi terus diulang gitu loh Pak. Baik, Ini ya Bu. bingung saya Bu Pak. Sofi, Ya, baik, jadi ya. bagaimana nih Pak? Ya. Baik, memang kalau di Masjidil Haram itu ada 2 kali azan. Ya. Satu azan membangunkan dalam mengingatkan tahajud, biasanya jaraknya 1 jam lebih. Jarak antara azan pertama dengan azan kedua 1 jam di Masjidil Haram. Jadi tidak dalam batas 10 menit gitu ya, 5 menit itu malah mengacaukan, bisa mengacaukan. Ya, Kalau betul azan mengacaukan semacam betul. itu, karena orang bisa salah, apalagi azan awam tidak bisa membedakan. Jadi kalau di Masjidil Haram, azan itu jaraknya 1 jam. Azan pertama tidak pakai as-sholatu khairum minan naum. Azan yang kedua baru pakai as-sholatu Ya. khairum minan naum. Ya. Nah, itu jaraknya kurang lebih 1 jam. Jadi yang azan pertama membangunkan tahajud sebenarnya, ya, bukan imsak. Nah, kalau di Ramadan nggak ada azan untuk imsak, gitu. Cukup diberitahu saja lewat speaker di masjid, imsak hanya mengingatkan bahwa waktu subuh sudah dekat. Nah, karena kita yang banyak yang awam yang perlu pengingatan seperti itu supaya tidak buru-buru menyelesaikannya di saat mepet azan subuh. Jadi kalau sampai saya tidak tahu pastinya ya apakah itu dimaksudkan azan 2 kali atau memang dia azan karena menurut mereka waktunya sudah tiba. Nah, tinggal kita ciri saja kalau memang kita tidak yakin, oh ini belum. Menurut kan sekarang sudah alhamdulillah ya. Pakai Google sudah bisa jam azan berapa ya. Jam azan di Jakarta Timur udah bisa itu. Jadi ada waktu-waktunya, udah tercatat, bisa mudah dilacak. Ya, kita memperkirakan, oh misalnya azan jam 4.32 misalnya. Jam 4.32 sekarang masih jam 4.25. Ya, berarti semestinya belum azan nih ya. Kita sabar nunggu saja 5 menit berikutnya mungkin terdengar azan di masjid yang lain. Begitu Bu Sofi. Iya Pak, saya juga begini malah Dini, udah Bu nanti ditanyakan saja itu kok meragukan amat. Terus kita juga membaca di ini ya di HP ini, oh sudah jam sekian subuh untuk mulai sholat. Jadi saya pikir gini Pak, kalau nanti saya tanya kok rasanya kok keminter gitu ya Pak ya. Jadi kok tapi dengan penjelasan Pak Farad ini saya sudah jelas sekali. Dulu tuh pernah terjadi Pak waktu di Masjidil Haram itu di Iya, Mekah. iya. Kalau bisa dalam 1 jam, Bu. Beda Iya, 1 jam. Jadi itu ya, Pak. hanya ngasih aba-aba waktu tahajud atau Tapi tidak dengan as-sholati itu ya Pak ya, tidak dengan ya, kata-kata nggak itu. ada sholatu khairum minan naum. Bedanya Ya, itu. ya saya ingat Baik, sekali. Ya terima kasih Pak. makasih Bu Sofi. Monggo Pak. Ustaz, masih ada satu pertanyaan di chat, Ustaz. Oh, silahkan. Boleh dibantu baca. Ya, izin bertanya Ustaz, apakah bila non-muslim yang mendermakan sebagian hartanya dan mendapatkan balasan nikmat berlipat gandanya harta tersebut di 10 kali lipat merupakan istidraj karena sesungguhnya mereka termasuk golongan yang ingkar dalam iman Islam? Baik, ya.
Ya, Allah hanya meridhoi hamba-hambanya yang pertama tumpuannya iman. Jadi ketika tidak beriman, Allah akan memberikan kepadanya sesuai dengan ikhtiar mereka. Sesuai dengan ikhtiar mereka, tapi tidak dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau ikhtiar-ikhtiar itu manfaatnya bisa dipahami berdasar manfaat kauni, bisa juga mereka mendapat manfaat yang sifatnya tanzili, belum ada penelitian, belum ada empirisnya, tapi dia dapat manfaat itu seperti yang tadi disampaikan. Orang bersedekah kok 2 kali lipat. Nah, itu sudah menjadi manfaat sunnatullah, ya. Baik yang Allah ridhoi atau tidak Allah ridhoi akan sama. Seperti halnya puasa, ya. Puasa ini manfaat sunnatullahnya menyehatkan. Nah, yang puasa yang beriman, yang puasa tidak beriman, kalau dia puasa sehat, tapi yang tidak beriman tidak dapat pahala, tidak dapat ridho Allah. Sama seperti orang mendapatkan manfaat dari makanan, menjadi kenyang. Maka orang yang beriman, dia makan dengan ucapan bismillah di depan, alhamdulillah di akhir, dia dapat kenikmatan manfaat dari makannya, juga dapat pahala, dapat ridho Allah. Tetapi orang yang tidak beriman, dia makan, dia juga kenyang dan juga sehat kalau makanannya sehat, tapi tidak mendapat pahala. Demikian juga orang tadi bersedekah, dia dapat manfaat dari sedekahnya, Allah menjamin, tapi Allah tidak memberikan pahala baginya. Begitu Pak Mujiono ya? Kan Bu Dewi ya, Ustaz? Oh, Bu Dwi ya. Iya. Begitu Bu Dwi. Satu lagi Pak Mujiono, Ustaz. Iya. Ya. Izin bertanya Pak Ustadz Farhat, kita sebagai makhluk, perasaan, akal pikiran, perbuatan, dan kejadian yang kita lakukan semua atas sepengetahuan dan kendali Allah SWT. Kita sebagai makhluk, bagaimana caranya mengendalikan agar kita selalu tetap pada rel kebenaran Islam? Apakah setiap saat selalu minta ampun kepada Allah atau istighfar bisa membantu sebagai pengendalian? Baik. Pertanyaan Pak Mujiono mirip pertanyaan sahabat Nabi. Persis hampir sama. Nabi pun saat itu belum bisa menjawab. Kemudian Allah turunkan malaikat Jibril untuk memberikan jawaban kepada Nabi SAW, yaitu surat Al-Maidah ayat 105. Itu jawaban dari Allah melalui malaikat Jibril untuk memberikan jawaban kepada Nabi SAW atas pertanyaan para sahabatnya. Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa selamat dari fitnah-fitnah, agar bisa tetap beriman dalam keislaman, istiqomah dalam keislaman, terhindar dari ketergelinciran. Maka Allah berikan jawaban surat Al-Maidah 105, saya bacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idh ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dalam ayat ini ditafsirkan, hendaklah kita terus bersungguh-sungguh berada atau berpegang pada petunjuk, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, alhamdulillah keistiqomahan kita dengan mengkaji kajian ini, insya Allah bagian dari upaya kita
untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terus berpegang pada petunjuk, Allah akan menjaga. Jangan khawatir. Allah akan menjagamu. Orang yang sesat tidak bisa membahayakanmu. Hanya Allah, kepada Allah kamu semua akan kembali. Nah, ini yang jawaban yang dikirimkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi untuk disampaikan kepada para sahabat yang merasa khawatir berkaitan dengan tersesatnya atau tidak istiqomahnya mereka dalam keimanan dan ketakwaan. Maka kuncinya adalah tetap berada dalam petunjuk, selalu mengkaji, dan tetap dalam persahabatan dengan orang-orang yang soleh. Begitu Pak Mujiono. Baik, bila tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih semua Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih Ustaz Hasbullah yang juga menemani. Terima kasih Bu Lili juga. Semoga Allah angkat segera sakit influenzanya sehingga bisa mensupport kembali kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.